你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐
是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去。Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur
untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Walaupun hari-hari ini kita merasa bahwa keadaan begitu sulit, kita percaya dan yakin bahwa janji dan pengharapan daripada Tuhan tak pernah terlambat. Kita akan mulai ibadah doa kita malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita responi setiap kebaikan Tuhan dengan satu lagu, Saat Indah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah Tuhan, saat indah, oh, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, oh, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Bapak Ibu, sekali lagi kita katakan, saat indah Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur, karena kami percaya dan kami yakin bahwa janji Tuhan tak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang begitu luar biasa yang ada di dunia ini. Kami selalu merindukan pertolongan Tuhan. Kami selalu menantikan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami malam hari ini sama-sama datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, ingin menaikkan setiap doa-doa kami. Kami rindu Engkau juga bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sehingga setiap apapun yang kami doakan, apapun yang kami mohon, Engkau juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, malam hari ini, kita juga akan sama-sama berdoa. Kita terus berdoa untuk kondisi-kondisi sekarang ini. Kita berdoa untuk kondisi-kondisi saat ini, di mana kita semua tahu bahwa setiap kita juga sedang mengalami kesulitan. Di luar sana ada sebuah virus yang kecil, tetapi berdampak besar di dalam kehidupan kita. Pertama, kita akan doakan untuk setiap kita masing-masing. Kita doakan juga untuk setiap keluarga kita. Kita rindu setiap kita masing-masing juga terus diberikan kesehatan. Setiap keluarga kita juga terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang mengikuti doa malam pada malam hari ini. Kami rindu kami juga terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik untuk setiap orang tua kami, baik ayah, baik papa, baik mama, untuk setiap saudara dan saudari kami, untuk kungkung, untuk ama, dan untuk setiap orang-orang yang ada di rumah kami. Kami rindu Engkau terus memberikan kesehatan, Engkau terus memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga malam hari ini sama-sama doakan untuk setiap pekerjaan dan usaha kita. Saya yakin dan percaya pastinya kondisi sekarang ini berdampak langsung
baik untuk pekerjaan dan usaha setiap kita. Kita rindu setiap pekerjaan dan usaha kita juga dapat ditolong oleh Tuhan di tengah masa-masa sulit sekarang ini. Untuk setiap yang kita bekerja juga Tuhan terus berikan kekuatan untuk kita dapat bekerja dengan baik. Untuk setiap kita yang buka usaha juga kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan juga menyertai usaha kita di masa-masa sulit sekarang ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pada malam hari ini memohon ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pekerjaan, untuk setiap usaha, untuk apapun yang kami lakukan dan perbuat. Kami rindu semuanya ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan juga menolong, terus berikan kekuatan, berikan sukacita untuk setiap kami dan mereka dapat bekerja dengan baik. Kau berikan pertolongan juga untuk setiap kami juga yang tidak bisa bekerja. Kau terus berikan kami kesabaran di tengah kondisi sulit saat ini. Kau juga berikan kami semangat untuk kami juga dapat menerima segala sesuatunya dengan baik. Untuk setiap kami dan juga jemaat Tuhan yang membuka usaha juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, usaha yang kami lakukan juga dapat berjalan dengan baik walaupun di tengah dan situasi kondisi sulit saat ini. Kami rindu pertolongan Tuhan juga menyertai untuk kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap pegawai-pegawai yang ada yang terlibat dalam usaha jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau juga menjaga, melindungi, memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya kita doakan juga untuk setiap orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita tahu bahwa orang tua kita yang lanjut usia sangat rentan tertular dengan virus ini, bahkan akan berdampak sangat buruk jika terkena dengan orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita doakan untuk orang tua kita yang lanjut usia supaya mereka juga dapat terus diberikan kesehatan, kekuatan, untuk mereka juga dapat memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kita doakan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kita berdoa supaya mereka yang sakit maupun mengalami kelemahan tubuh dapat dijamah, diberikan pemulihan, diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali memohon menyerahkan untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, untuk kungkung, untuk popo kami. Kami rindu mereka juga dapat terus diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk mereka juga dapat menjaga kesehatan tubuh dengan baik, untuk mereka juga dapat di rumah saja, untuk mereka juga dapat tetap sukacita dalam keadaan saat ini. Kami menyerahkan orang tua kami. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami rindu Engkau juga Allah memberikan kesembuhan. Kau Allah juga memberikan pemulihan. Kau Allah juga memberikan pertolongan untuk setiap mereka jemaat Tuhan yang mengalami sakit dapat dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita berdoa untuk gereja kita GMI Bethlehem dan juga sekolah kita Metodis 2. Di tengah situasi dan kondisi sekarang semuanya berubah. Gereja kita maupun sekolah Metodis 2 dituntut juga harus dapat tetap melayani. Walaupun kondisi sekarang sangat sulit, tetapi baik gereja dan sekolah masih tetap melayani. Kita rindu gereja kita GMI Bethlehem maupun sekolah Metodis 2 dapat menyiapkan segala sesuatunya, baik konten ibadah maupun konten pembelajaran dengan baik, sehingga semuanya juga dapat menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus untuk gereja kami GMI Bethlehem maupun sekolah kami Metodis 2. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Walaupun di tengah dan situasi kondisi yang sulit saat ini, tapi kami rindu kehadiran gereja maupun sekolah Metodis 2 dapat tetap menjadi berkat untuk memberikan semangat di tengah ketakutan, untuk memberikan sukacita di tengah keadaan saat ini. Kami berdoa untuk mereka yang terlibat menyiapkan konten ibadah maupun konten pembelajaran. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, untuk segala sesuatunya juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita
yakin kuasa Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kita percaya dan yakin bahwa mujizat Tuhan sungguh begitu luar biasa. Kita nantikan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di bangsa kami. Mujizat terjadi, oh, mujizat terjadi di rumah kami. Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama akan melanjutkan doa-doa kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita serahkan bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus dalam mengatasi penyebaran pandemi virus COVID-19, kita rindu bangsa dan negara kita dapat melakukan penanganan dengan baik. Untuk segala sesuatunya yang dikerjakan dan dilakukan juga dapat Tuhan tolong sehingga penyebaran virus ini dapat cepat teratasi dan dapat cepat terhenti. Mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita dalam mengatasi persoalan ini. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali mendukung, menyerahkan berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus dalam mengatasi persoalan yang terjadi saat ini untuk penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami rindu bangsa dan negara kami dapat menangani hal ini dengan baik. Mereka juga dapat bekerja dengan baik, baik pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah dapat bersama-sama bekerja sama, bergandengan tangan untuk mengatasi persoalan ini. Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, untuk setiap jajaran kabinet, anggota DPR MPR yang terlibat juga dalam mengatasi hal ini. Kami rindu mereka juga sama-sama dapat duduk untuk membicarakan hal ini dengan serius, sehingga ke depan persoalan ini juga dapat teratasi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya kita juga sama-sama terus dukung, kita doakan untuk para dokter dan tim medis yang terlibat mengatasi setiap pasien-pasien yang tertular dan terinfeksi dengan virus ini. Kita doakan setiap
para dokter dan juga tim medis dapat mengobati setiap pasien dengan baik. Kita juga rindu mereka dilindungi oleh Tuhan sehingga mereka tidak tertular dengan virus ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa Tuhan, menyerahkan secara khusus untuk para dokter dan tim medis yang terlibat dalam mengobati setiap pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Kami rindu Tuhan mereka juga dapat bekerja dengan baik, mereka juga dapat bekerja dengan efektif sehingga setiap mereka yang tertular dapat diobati dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tim medis dan para dokter. Kami rindu penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan juga melindungi setiap mereka, untuk setiap mereka juga tidak tertular dengan virus ini. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita juga sama-sama doakan untuk kota di mana kita tinggal, kota Palembang. Kita tahu di kota kita, kota Palembang, ada beberapa orang yang juga terkena dan terinfeksi virus ini. Kita doakan juga untuk pemerintahan kota Palembang untuk dapat bergerak cepat, untuk mereka juga dapat mengatasi persoalan yang terjadi di kota Palembang dengan baik. Yang rencana minggu ini atau minggu depan akan diterapkan PSBB di kota Palembang. Kita rindu tindakan ini juga dapat berjalan efektif sehingga penularan virus ini dapat dibatasi dan dicegah. Kita juga sama-sama doakan untuk setiap kita dan juga masyarakat yang ada di kota Palembang supaya memiliki kesadaran yang tinggi untuk mereka juga dapat tetap tinggal di rumah, untuk mereka juga dapat menjaga diri dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kota di mana kami tinggal, kota Palembang. Kami mendengar dan kami membaca berita bahwa di kota Palembang, kota di mana kami tinggal, sudah ada beberapa orang yang positif terinfeksi virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka juga dapat diobati. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kota Palembang dapat cepat bergerak mengatasi persoalan ini dengan baik. Mereka juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat sehingga penularan virus ini tidak tersebar dengan cepat dan meluas. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus untuk minggu ini, bahkan minggu depan di mana akan diterapkan PSBB. Kami rindu penerapan ini juga dapat berjalan efektif dan maksimal sehingga dapat membatasi penularan virus COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat yang ada di kota Palembang, bahkan kami juga dapat memiliki kesadaran yang tinggi, untuk kami juga dapat tetap tinggal di rumah dan kami juga dapat menjaga diri kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita doakan juga untuk setiap masyarakat di kota Palembang yang mengalami kesulitan. Kita berdoa, kita rindu ada tangan-tangan yang mau menjadi berkat untuk menolong setiap orang-orang yang mengalami kesulitan di kota Palembang, untuk mereka juga dapat memenuhi kebutuhan hari lepas hari, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan makanan. Kita doakan juga untuk setiap kita yang ada di rumah, jika kita ada mengalami kesulitan juga kita berdoa supaya ada tangan-tangan yang mau menjadi berkat untuk dapat saling menopang dan menolong. Kita rindu juga banyak anak-anak Tuhan yang terbeban untuk menjadi berkat, untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan di tengah situasi dan kondisi saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus untuk setiap teman-teman kami yang ada di kota Palembang, untuk setiap orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, yang mereka sedang mengalami pergumulan, yang mungkin mereka sedang putus asa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Engkau juga Allah melindungi. Ada orang-orang yang terbeban untuk menjadi berkat sehingga kehadiran mereka juga dapat menolong setiap masyarakat-masyarakat yang mengalami kesulitan. Bahkan kami yang ada di rumah yang mengalami kesulitan juga kami menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan ada tangan-tangan juga yang dapat meringankan setiap kesulitan yang kami alami. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu kehadiran kami bagi kami yang terbeban. Kami juga dapat menjadi saluran berkat untuk menolong setiap mereka yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan yang kita dengarkan juga dapat menguatkan hati dan pikiran kita di tengah keadaan dan kondisi saat ini. Mari kita nyanyikan satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini di tengah-tengah situasi kami hari ini, kami boleh datang sekali lagi di hadapan Tuhan, karena kami tahu kami tidak dapat melakukan apapun, karena kami tahu hanya Tuhan saja pengharapan kami yang hidup hari ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kami hanya bisa pegang tangan Tuhan yang penuh kekuatan itu. Kami hanya bisa pegang tangan Tuhan yang menjanjikan hari depan yang penuh harapan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah satu demi satu. Engkau lawat mereka. Engkau sendiri yang boleh memberkati mereka. Engkau sendiri yang boleh menolong mereka, memproteksi mereka dengan perlindungan-Mu yang sempurna itu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini sekali lagi boleh memberikan pengharapan yang hidup kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari jemaat yang percaya kita katakan amin, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih yang ada di rumah pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh dapat tetap beribadah kepada Tuhan karena ada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita tetap stay at home, tapi kita juga tetap stay with Jesus. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu hope in the present, yaitu pengharapan di masa kini,
pengharapan di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ada satu pernyataan yang sangat populer yang saya pernah dengar. Tapi saya tidak tahu pasti siapa yang pertama kali mengucapkan kalimat ini. Dikatakan bahwa manusia dapat hidup selama 40 hari tanpa makanan. 40 hari tanpa air. Dan 4 menit tanpa udara. Tetapi kita tidak bisa hidup selama 4 detik tanpa pengharapan, Bapak Ibu. Saudara, orang bisa bunuh diri itu bukan karena tidak ada uang. Orang bisa bunuh diri itu karena tidak ada pengharapan. Kalau kita melihat orang yang mempunyai satu pengharapan, dia akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, survei menunjukkan bahwa mahasiswa yang penuh dengan harapan itu akan mendapatkan IPK, indeks prestasi lebih tinggi dari mereka yang tidak punya harapan. Atlet yang punya harapan, dia akan dapat tampil lebih baik dari atlet yang tidak mempunyai pengharapan. Dan di dalam sebuah penelitian mengatakan, orang-orang lanjut usia yang mempunyai harapan, saudara, hidupnya itu akan bisa lebih lama, 2 kali lipat dari orang yang tidak mempunyai harapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hari ini kita hidup di dunia yang seolah-olah tanpa harapan. Saudara, sesungguhnya hidup kita itu tidak pernah bebas dari masalah. Tidak ada manusia yang lepas dari masalah, semua kita pasti punya persoalan. Kita sedang bergolak di dalam kehidupan kita hari demi hari. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada engkau yang sedang bergolak di dalam kehidupan rumah tanggamu. Mungkin kau ada dalam persoalan pergolakan tentang perceraian. Dan sementara anak-anak kita mungkin bergolakan dengan berbagai situasi, dengan kecanduan. Dan dengan situasi-situasi yang begitu hebat, dengan pemberontakan. Mungkin kau putus asa dengan sakit penyakit yang kau alami hari ini. Baik secara fisik, secara emosi. Sudah berapa banyak orang yang hari-hari ini juga sudah terjangkit virus COVID-19 atau virus corona ini. Saudara, dunia bukan hanya bagi mereka yang terjangkit, tapi dunia hari ini terdampak oleh situasi kita. Saudara, semua kita terdampak. Berapa banyak usaha-usaha kita hari-hari ini yang terpaksa harus tutup. Berapa banyak karyawan-karyawan yang harus dirumahkan. Dan berapa banyak orang-orang yang hari-hari ini susah menghadapi kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, virus corona sudah membuat tatanan dunia ini sangat berubah. Dan hari-hari ini kita melihat ada banyak orang mulai datang kepada Tuhan. Ada banyak orang mulai berlutut di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak mengerti makna virus yang ada hari ini. Saya juga tidak tahu virus ini kapan akan berhenti, kapan akan berakhir. Saya tidak pernah tahu bahwa tim medis, para perawat, dan para ahli yang memperkirakan ada kemungkinan virus ini akan selesai. Mereka semua hanya dapat memberikan kemungkinan. Para pakar matematika dengan segala perhitungannya mengatakan bahwa virus ini akan berhenti pada suatu waktu tertentu. Saudara, semua orang memberikan kemungkinan-kemungkinan. Tetapi saya katakan saya tidak tahu. Bahkan beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa virus ini akan berhenti pada tanggal sekian, pada waktu tertentu. Pagi tadi saya baru baca satu artikel di dalam bahasa Inggris, sebuah berita yang mengatakan ada seorang pendeta yang dikenal sebagai nabi yang berasal dari salah satu benua di Afrika. Sudah mengatakan dengan headline yang sangat mencengangkan saya melihat. Dikatakan bahwa Roh Kudus menyesatkan dia untuk menubuatkan tentang virus corona ini. Saudara, rupanya sang pendeta yang dikenal dengan nabi ini, saudara,
Dia mengatakan bahwa virus ini akan berhenti pada tanggal 27 Maret tahun 2020 ini. Akan tetapi nyatanya virus itu tidak berhenti sampai hari ini. Saudara, pendeta ini mengatakan Roh Kudus sudah memimpin dia, menyesatkan dia membuat satu nubuatan palsu mengenai virus ini. Dan dia berkata dalam sebuah siaran di televisi, ketika dia diwawancarain, dia berkata, saya bukan seorang politisi, saya hanya memberikan Anda pesan seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus tentu pasti tidak akan menyesatkan. Suara Tuhan pasti tidak akan menyesatkan. Saudara, saya belum pernah dengar suara Tuhan, saya belum pernah dikasih mimpi oleh Tuhan, tapi saya percaya dan saya yakin bahwa Alkitab itu adalah firman-Nya. Dan Tuhan berfirman melalui Alkitab. Tuhan berbicara melalui Alkitab. Alkitab itu adalah suara dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang sekasih, ketika seseorang mengatakan mendengar suara Tuhan, seorang mengatakan mendapatkan mimpi dari Tuhan, yang paling penting bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian, mari kita cek dari kebenaran firman Tuhan atau Alkitab ini. Apakah suara Tuhan, apakah mimpi yang didapatkan itu sesuai kebenaran dengan Alkitab ini? Kalau tidak sesuai, itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau sesuai dengan Alkitab, mari kita ikut Alkitab saja. Ikutlah Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita kembali ke apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, Roh Kudus tentu tidak pernah salah, karena dia adalah Roh Allah. Dunia yang sering salah. Dunia selalu memberikan pengharapan yang palsu. Saudara, pendeta ini memberikan satu pengharapan bahwa virus ini akan berhenti pada tanggal 27 Maret. Dan nubuat dari hamba Tuhan ini membangkitkan banyak harapan orang pada waktu itu. Tentu, dunia hanya bisa memberikan harapan yang palsu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah memberikan harapan yang betul, yang benar. Karena itu pengharapan kita seharusnya bukan berdasarkan pada kemungkinan-kemungkinan. Tetapi pengharapan kita adalah berdasarkan dari Allah. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa pasti 100% Allah akan menyembuhkan. Sementara dokter mengatakan hanya kemungkinan-kemungkinan. Tapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah pasti akan memberikan yang lebih baik dari sekedar kesembuhan. Sudah menarik apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan bernama John Piper. Sudah dia mengatakan bahwa bencana, sakit penyakit ataupun apapun itu bukanlah murka Tuhan. Saudara, ini bukan murka Tuhan. Karena hidup dan mati kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ketika kita berjaga-jaga atau ketika kita tidur, artinya engkau hidup atau engkau mati, engkau akan hidup dengan Allah. Saudara, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkin Bapak Ibu Saudara engkau katakan, saya adalah orang berdosa. Saya tidak pernah hidup satu waktu pun, satu hari pun tanpa melakukan dosa. Saudara, bagaimana ini bisa terjadi? Kita bisa bersama-sama dengan Allah, hidup atau mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah itu adalah Allah yang suci.
Yang saya katakan Allah yang transenden, Allah yang besar. Dan manusia adalah manusia yang berdosa. Tapi sebelum kita bertanya, Allah sudah memberikan satu jawaban. Karena Allah itu adalah bukan hanya Allah yang kudus, bukan hanya Allah yang adil, tapi dia juga adalah Allah yang kasih. Dan Allah memberi jawaban melalui pribadi Yesus Kristus. Saudara, hanya karena dia yang transenden bisa menjadi yang imanen, yang jauh, yang besar, yang kudus, yang suci, bisa menjadi Allah yang penuh kasih, Allah yang imanen, Allah yang Immanuel di dalam diri Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah kita manusia yang berdosa. Dia menebus dosa kita, menebus dosa saudara dan saya, kebersalahan saudara, hukuman yang ditimpakan kepada Sang Juru Selamat ini, yaitu Yesus Kristus. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa kita dibebaskan dari kesalahan kita dibebaskan dari hukuman kita, dan kita aman di dalam tangan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, oleh sebab itu, ini adalah satu hal yang sangat berbeda dari kemungkinan-kemungkinan. Apapun itu. Namun ada orang yang berkata, bahwa agama Kristen, orang-orang yang beragama, itu hanya dapat menemukan pengharapan di dunia yang akan datang. Mereka berkata bahwa kita hanya bicara tentang dunia yang akan datang. Saudara, saya percaya bahwa Allah memulai segala sesuatu dengan menciptakan seluruh isi dunia ini dalam keadaan baik, Alkitab katakan. Dan Allah akan membawa semua kita itu kepada akhir yang penuh dengan bahagia, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa ada sukacita nanti di dalam kekekalan sorga nanti. Jadi apapun yang terjadi di antara ketika dunia diciptakan sampai dengan kebahagiaan nanti, kita percaya ada rencana Tuhan, ada bimbingan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita dapat mengatakan demikian. John Piper mengatakan satu kalimat yang bagus. Pengharapan melampaui kematian adalah pengharapan yang sekarang. Pengharapan yang melampaui kematian itu adalah pengharapan yang sekarang. Saudara, objek dari pengharapan itu memang ada di masa depan. Tetapi pengalamannya itu ada di masa sekarang ini. Pengalamannya sekarang ini itu sangat kuat. Jadi pengharapan itu adalah kekuatan untuk kita hidup di masa sekarang ini. Saudara, kalau engkau membayangkan kekekalan dan manisnya sorga, maka engkau akan hidup dengan benar, dengan baik di masa sekarang ini. Saudara, pengharapan mencegah orang untuk bunuh diri. Kapan? Sekarang. Pengharapan menolong orang untuk bangun tidur setiap pagi dan pergi bekerja. Kapan? Sekarang, saudara. Pengharapan itu memberi arti bagi kita. Di tengah hari-hari ini ada sebagian saudara-saudara kita yang terjangkit virus. Saudara, pengharapan memberi arti ketika mereka diisolasi. Ketika mereka bertahan seorang diri. Mereka punya pengharapan. Itu yang menyembuhkan mereka. Ada banyak orang yang meninggal itu kadang-kadang karena tidak punya pengharapan, tetapi yang bertahan, yang bisa bebas dari virus ini sebagian besar adalah mereka yang punya pengharapan untuk hidup. Saudara, pengharapan juga membebaskan kita dari ketakutan, keegoisan, dari ketamakan kita. Saudara, berapa banyak engkau hari-hari ini, kalau engkau tidak punya pengharapan, engkau tidak akan pikir kapan virus ini berakhir, maka engkau akan borong semua barang. Engkau akan menjadi orang yang tamak. Tapi engkau kalau punya pengharapan bahwa virus ini akan berhenti, engkau tidak akan menjadi orang yang tamak. Pengharapan juga bisa menguatkan kasih kita, bisa menimbulkan keberanian kita untuk mengambil resiko, untuk berkorban bagi orang lain. Saudara, kalau engkau tidak punya pengharapan, wah virus ini tidak akan pernah berhenti. Maka saya akan simpan uang saya baik-baik, menjaga ekonomi saya. Tapi kalau engkau punya pengharapan bahwa virus ini akan berhenti, maka engkau akan mulai menolong orang lain, menolong sesamamu. Saudara, pengharapan itu luar biasa di masa kini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh meremehkan pengharapan di masa depan. Karena pengharapan di masa depan
itu akan mengerjakan sesuatu yang baik di masa kini. Mungkin ada orang yang berkata, jika Allah itu hanya ahli urusan akan datang. Tapi urusan yang masa kini itu udah ngerti. Kalau demikian, maka apa yang kita boleh bahas hari ini itu udah ada gunanya. Saudara, hari-hari ini ketika kita bercakap-cakap, ketika kita telepon, ketika kita WA, yang pertama kali kita pasti tanyakan, apa kabar? Apakah sehat? Gitu ya. Nah, sekarang kata sehat itu penting saudara ditanyakan. Jadi setiap kali saya WA, saya telepon, gimana? Sehat? Oh, baik-baik saja. Gitu ya. Banyak orang jawabnya begitu. Baik-baik saja, saudara. Nah, saudara, pertanyaan saya, ketika ditanyakan apakah sehat, baik-baik saja, saudara, benarkah kita baik-baik saja? Saudara, beberapa tahun lalu kalau tidak salah papa mertua saya selalu berkata baik-baik saja. Kalau ditanya baik-baik saja kesehatannya. Sampai suatu ketika dokter memvonis papa mertua saya bahwa pembuluh darah di jantungnya mengalami penyumbatan di 3 titik dan penyumbatannya rata-rata di atas 90%. Dan dia mulai menyadari, ternyata saya tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kapan kita bisa merasa mengatakan saya baik-baik saja? Mungkin kata yang lebih tepat adalah saya merasa baik-baik saja. Saudara, ini ada perbedaan dengan saya baik-baik saja. Saudara, kita tidak bisa berkata saya baik-baik saja. Karena hanya Allah yang mengetahui dan memutuskan apakah saudara dan saya baik-baik saja. Saudara mengatakan baik-baik saja, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mengatakan baik-baik saja, tapi kita tidak bisa mengendalikan keadaan kita. Kita tidak bisa mengendalikan situasi kita. Saudara, ini sama dengan kita mungkin berkata, besok saya akan pergi ke Jakarta, Singapura, atau everywhere lah untuk berbisnis. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu besok apakah kita masih hidup. Apalagi melakukan bisnis di Jakarta, Singapura, atau everywhere. Saudara, inilah Alkitab katakan di dalam Yakobus 14 ayat 13 sampai 15. Dikatakan di sini, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang, kata firman Tuhan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, ini penting Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini itu. Bapak Ibu, Allah bukan hanya berurusan dengan masa depan. Ayat-ayat ini berkata, Allah berurusan dengan kita untuk masa ini. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang berdiri, bertindak di dunia sekarang ini dan selama-lamanya. Dikatakan jika Tuhan menghendakinya, Alkitab katakan kami akan hidup. Saudara, ini menyangkut hal-hal sekarang. Entah engkau hidup, entah engkau mati, engkau akan bersama dengan Allah. Tetapi di sini dikatakan juga, jika Allah memutuskan jika engkau hidup sekarang, kau bisa melakukan hal ini dan itu. Bukan hanya persoalan hidup dan mati di masa depan. Tetapi kalimat yang kedua dikatakan, kami akan hidup, bukan hanya hidup atau mati. Tetapi engkau akan berbuat ini dan itu. Saudara, ini dan itu. Apapun yang terjadi hari ini dan itu. Saudara, di dalam kendali Allah, kesehatan ini, sakit itu di bawah kendali Allah. Napas ini, atau napas itu yang akan berhenti, itu di bawah kendali Allah. Keruntuhan ekonomi ini, atau kesuksesan di sana itu di bawah kendali Allah. Nah saudara, jangan takut.
Jikalau engkau hidup atau mati, Alkitab katakan engkau akan bersama dengan Tuhan. Dan sementara kita hidup, tidak akan ada yang terjadi pada kita tanpa kendali Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Hari ini, apapun yang kita alami, kita di bawah kendali Allah. Entah kita hidup atau mati. Kalau semua manusia juga akan mengalami kematian. Jikalau tidak karena virus ini, kita akan mengalami kematian dengan cara yang lain. Mungkin dengan sakit penyakit, dengan berbagai bencana yang kita tidak ketahui. Oleh sebab itu, Alkitab berkata, jika aku menghendaki, maka engkau akan hidup atau engkau mati. Jikalau engkau akan mati sesuai dengan kehendakku. Jikalau engkau mati juga sesuai dengan kehendakku. Jikalau engkau hidup, engkau akan melakukan ini dan itu sesuai dengan kehendakku. Mari sekarang kita bekerja seperti biasa. Kembali beraktivitas dengan pengharapan bahwa Allah mengendalikan seluruh dunia ini, termasuk juga virus ini. Satu perkataan dalam bahasa Mandarin yang selalu saya sangat suka, saya berkata bahwa Yokunan Pusemio Entien. Ada penderitaan, ada kesulitan, bukan berarti tidak ada anugerah. Saya juga bisa berkata, Yokunan Pusemio Panwang. Ada kesulitan, ada bencana, apapun itu, bukan berarti tidak ada pengharapan, saudara. Jika Allah dapat mengendalikan seluruh dunia ini, Dia juga dapat mengendalikan virus ini. Dan jika Allah dapat mengendalikan seluruh dunia ini dan mengendalikan virus ini, Dia pasti akan mengendalikan hidup kita untuk bisa melewati virus ini. Saya yakin dan percaya kita semua akan dapat kekuatan melalui kebenaran-kebenaran firman ini. Tuhan pegang kendali di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah situasi kami hari ini, kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau pegang kendali atas hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami tahu Engkau Allah yang berdaulat di atas segalanya. Engkau Allah yang akan menolong hidup kami. Jikalau Engkau mengizinkan kami boleh ada di tengah-tengah situasi hari ini. Kami juga yakin bahwa Allah yang penuh kuasa itu, Allah yang berdaulat itu, yang mengendalikan seluruh dunia ini dan mengendalikan virus ini, Engkau juga akan membawa kami melewati krisis ini. Inilah pengharapan kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini dengan satu pengharapan yang hidup, bahwa kami bukan hanya bicara Allah yang akan datang, kehidupan yang akan datang. Kami tahu ya Tuhan, kehidupan yang akan datang itu begitu membawa satu pengharapan. Dan kami sangat senang. Karena kehidupan yang akan datang itu akan berlangsung tanpa akhir di dalam kekekalan. Dan kami terbebas dari penderitaan di dalam kekekalan. Tapi kami percaya juga ya Tuhan, bahwa pengharapan-Mu itu ada di masa kini dan sekarang. Kami yakin dan percaya ada tetap pimpinan Tuhan di masa kini, di masa hari-hari ini. Kami boleh pegang teguh janji Tuhan itu, bahwa Engkau Tuhan selalu beserta kami. Karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk janji dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita bersyukur kita boleh terus beribadah di dalam doa malam kita. Dan saya akan ajak kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita pada hari ini. Mari saya undang jemaat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita boleh bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, dan memberkati engkau melewati krisis ini bersama dengan Tuhan, menaruh pengharapan hanya kepada Dia saja dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.